Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang hebat, yang sangat ibu banggakan, hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, yaitu organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Nah, kita akan ke pertemuan 1 ya, yaitu tematik tentang IPA dan bahasa Indonesia. Nah, organ gerak pada hewan itu mempunyai kompetensi dasar, diantaranya menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dengan keterampilannya yaitu membuat model sederhana alat gerak atau manusia atau hewan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah melaksanakan pembelajaran mandiri pada modul ini, kamu akan bisa menyimpulkan manfaat berbagai organ gerak, ya, organ gerak hewan dan manusia, dan membuat model sederhana tentang organ gerak hewan ini sesuai dengan kreativitas kalian. Baiklah, nih kita tahu apa sih bergerak itu? Bergerak merupakan salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup. Bergerak juga sering diartikan berpindah tempat, baik sebagian ya atau seluruh bagian tubuhnya. Hewan yang bergerak karena ada atau karena mendapatkan rangsangan. Alat gerak itu sendiri memiliki dua ya, atau terbagi menjadi dua. Alat gerak terbagi menjadi dua. Di antaranya ada organ gerak pasif atau berupa tulang. Ada juga organ gerak aktif, itu berupa otot. Coba perhatikan pada gambar berikut. Nah, organ gerak pasif ya berupa tulang sebagai alat gerak pasif. Nah, tulang itu sebagai alat gerak pasif karena tanpa gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Begitu juga otot. Otot sebagai alat gerak aktif karena dapat bergerak. Jadi saling berkesinambungan atau saling membutuhkan. Tulang dan otot itu memang sudah satu paket ya. Ada tulang berarti ada otot. Karena untuk bergerak ya, untuk adanya kita bergerak atau hewan bergerak, adanya otot dan tulang. Nah, itu dilanjutkan alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, di sini alat gerak hewan disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Contohnya ada dengan tangan dan kakinya, ada juga dengan sayapnya, adapun dengan siripnya atau dengan otot perutnya ya. Baiklah anak-anak sekalian, selanjutnya berdasarkan punya dan tidaknya tulang belakang hewan dibedakan menjadi dua ya, yaitu vertebrata. Nah, vertebrata ini atau kita sebut hewan yang memiliki tulang belakang. Ingat-ingat ya. Sedangkan avertebrata. Nah, apa sih avertebrata itu? Adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Bisa membedakan ya. Yang tadi memiliki tulang belakang, sedangkan avertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, perhatikan. Ini adalah salah satu contoh dari hewan vertebrata. Ini adalah orang utan ya. Orang utan itu adalah salah satu hewan mamalia karena dia dilahirkan, menyusui ya, dan juga memiliki tulang belakang. Nah, itu ciri dari vertebrata. Dia berjalan dengan kaki dan memegang dengan tangan. Ingat ya,
Ini merupakan hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya, ini adalah salah satu contoh dari hewan yang tergolong vertebrata juga, ya. Nah, ini termasuk juga ke golongan Pisces. Karena apa? Karena hewan ini atau ikan berenang di dalam air. Tuhan menganugerahkan sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah. Dan juga ekornya itu fungsinya untuk mendorong tubuh hewan tersebut. Ya, ikan ya, memiliki sirip. Lalu selanjutnya ini adalah apa? Lebah, betul. Lebah merupakan hewan avertebrata, ya, yang tak bertulang belakang, ya, yang tak bertulang belakang. Aku adalah binatang insekta atau termasuk serangga. Aku terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Nah, ini salah satu ciri dari hewan avertebrata, ya, beda ya dengan ikan. Lanjut, selanjutnya ini apa ya? Nah, betul. Hai orang utan, tadi menyapa temannya ya. Nah, ini adalah komodo. Komodo itu sama katanya denganmu. Aku pun termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku masuk ke dalam golongan reptilia karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Nah, itu ya. Selanjutnya, apa ini ya? Maaf nggak kelihatan. Ini adalah seekor elang Jawa, ya. Katanya aku itu hewan vertebrata juga karena bertulang belakang. Aku adalah Aves atau termasuk unggas, golongan unggas. Karena selain berjalan dan bertengger ya, nah dengan kaki aku pun memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok. Itu termasuk golongan unggas. Kalian harus bisa membedakan ya, mana yang vertebrata dan mana yang avertebrata. Ingat ya bedanya. Selanjutnya, ini adalah katak. Katak termasuk ke hewan apa? Iya, mengalami atau hewan amfibi. Ya, binatang amfibi. Makanya jangan lupa, katak juga termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Ingat ya, aku adalah binatang amfibi yang hidup di air dan di darat. Jadi katak hidup di 2 alam, ya, yang disebut binatang amfibi. Nah, lalu katanya mengalami proses metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati ya denganku. Jangan sentuh aku sembarangan karena aku beracun loh. Nah, seperti itu ya, termasuk hewan vertebrata. Nah, lihat ciri-cirinya dari hewan amfibi ini. Dilanjutkan, nih aku siput. Nah, ini yang ada di SpongeBob siapa coba? Iya, Gary ya. Gary itu termasuk hewan avertebrata. Dia tidak punya tulang belakang. Nah, aku juga termasuk moluska karena bertubuh lunak. Ya. Untuk melindungi tubuhnya, hewan ini memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipih dan berlendir.
Nah, itu. Jangan lupa, coba. Ini perbedaan antara hewan amfibi dan hewan yang termasuk moluska. Bisa membedakan ya. Selanjutnya. Nah, dari yang sudah Ibu terangkan, kita simpulkan perbandingan alat gerak hewan yang vertebrata dan avertebrata. Apa ya? Nah, perhatikan nih. Sebab bandingkan vertebrata dan avertebrata. Vertebrata cirinya memiliki tulang belakang, memiliki bagian tubuh yang umum seperti apa? Kepala, leher, dan badan. Contohnya apa saja? Ada ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Nah, ini adalah ciri dari hewan vertebrata. Selanjutnya ada hewan avertebrata. Tadi memiliki tulang belakang, sedangkan ini tidak memiliki tulang belakang. Avertebrata memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana, ya, masih sederhana. Contohnya cacing, serangga, dan hewan lunak. Tadi apa? Giri ya, siput termasuk ke dalam avertebrata. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, ini adalah pembelajaran tentang IPA ya. Nah, lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang kata tanya ya. Kata tanya. Nah, dari pembelajaran ini kompetensi dasarnya mengklasifikasi informasi yang dapat dari buku ke dalam aspek. Nanti kalian harus tahu ya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran ini, nanti setelah kalian melaksanakan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kalian akan bisa menganalisis ya informasi teks bacaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana ya secara cermat. Kalian harus bisa membedakan ya. Nah, selanjutnya kata tanya itu apa ya? Nah, kata tanya itu adalah kalimat yang mengandung arti sebuah pertanyaan. Ya, yang mengandung arti sebuah pertanyaan. Tandanya tanda tanya ya. Nah, kalimat tanya adalah kalimat yang disampaikannya dengan maksud mendapat jawaban berupa informasi, penjelasan ataupun pernyataan ya. Pernyataan dari kalimat tanya tersebut. Paham ya? Nah, dilanjutkan bahwa ada beberapa kalimat tanya. Ada apa? Nih, apa itu? Kata tanya yang digunakan mengetahui peristiwa atas kejadian yang terjadi atau hal yang menjadi permasalahan. Sekarang kata tanya bagaimana? Bagaimana mengetahui ya, diulang oleh Ibu. Kalau bagaimana itu digunakan untuk mengetahui proses atau cara ya. Untuk kata tanya bagaimana. Nah, selanjutnya mengapa? Mengapa digunakan untuk mengetahui suatu alasan, permasalahan atau kejadian. Itu mengapa. Lalu siapa? Nah, siapa itu digunakan untuk mengetahui tokoh dalam suatu peristiwa. Biasanya nama orang ya, untuk mengetahui tokoh, siapa dia, siapa yang. Nah, berarti jawabannya itu nama orang ya, nama seseorang ya. Nah, dilanjutkan untuk kata tanya kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk mengetahui waktu kejadian atau peristiwa tertentu. Nanti Ibu akan memberikan contoh ya. Nah, dilanjutkan di mana katanya. Di mana itu digunakan untuk menanyakan suatu peristiwa. Dari semua kalimat atau kata tanya ini memiliki fungsi masing-masing ya, memiliki fungsinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita lihat ya contoh kalimat tanya. Nih, siapa nama anak yang berdiri di seberang jalan itu?
diri untuk menanyakan seseorang atau tokoh ya. Lalu, apakah kita harus membawa semua barang ini? Bagaimana cara untuk menanam bunga matahari yang benar? Bagaimana tadi cirinya ya untuk mengetahui bagaimana cara ya atau proses. Nah, di sini kapan katanya? Kapan kami akan menerima bantuan dari pemerintah? Itu waktu yang diperlukan ya. Ya, jawabannya itu waktu yang diperlukan. Lalu di mana sebaiknya kita adakan acara sosial ini? Nah, berarti menanyakan tempat. Di mana sebaiknya kita adakan acara sosial ini? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kalimat tanya. Nah, satu lagi, mengapa? Mengapa berarti alasan, ya? Ada alasan tertentu untuk menjawabnya. Nih, contohnya mengapa wajahmu tampak begitu sedih? Berarti kan ingin tahu kenapa sih sampai wajah itu sedih? Seperti itu. Ini adalah beberapa contoh dari kalimat tanya. Nanti kalian harus bisa membuat dari kalimat tanya ini ya. Lanjut. Nih, ada ciri-ciri kalimat tanya. Ciri-ciri dari kalimat tanya selalu dimulai dengan huruf kapital dan diselesaikan dengan tanda tanya. Ya, kalimat tanda tanya seperti itu. Lalu untuk kalimat tanya yang jawabannya singkat, seringkali intonasi di akhir kalimat agak meninggi. Sedangkan guna kalimat tanya yang jawabannya jelas dan panjang, intonasi pada akhir kalimat agak menurun. Berbeda ya. Kalau sedikit jawaban singkatnya, intonasi di akhir agak meninggi. Kalau untuk pertanyaan yang panjang, kalimat panjang, nanti di akhir intonasi agak menurun kalimatnya ya. Dilanjut nih, sering memakai partikel kah, apakah, dimanakah, siapakah, ya seperti itu ya. Boleh, termasuk juga kalimat tanya. Nah, ciri yang keempat yaitu sering memakai kata tanya yang dinamakan 5 atau 5 why and 1 H, yakni 5W atau dan ditambah 1H. Apa sih 5W itu? Who, siapakah? When, kapan? Where, di mana ya? Why, mengapa? What, apa? Dan how, tuh 1H ya. How, bagaimana? Ingat-ingat ya, 5W 1H gitu. Kalian harus hafal dalam bahasa Inggrisnya untuk kalimat tanya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, dari Ibu cukup sekian materinya. Kita jumpa nanti di materi selanjutnya. Mudah-mudahan kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nanti boleh bertanya pada sesi pertanyaan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.